Teringat dari kata tokoh idola saya, Baharudin Yusuf Habibie. Beliau pernah mengatakan bahwa kemajuan suatu bangsa tidaklah menunggu aksi dari pemuda bangsa lain, akan tetapi menunggu aksi dari pemuda bangsa itu sendiri. Dari situlah saya, Novatir Kurniawan, usia 16 tahun, memiliki tekad yang kuat untuk mewujudkan mimpi saya dan terus berprestasi demi kemajuan bangsa Indonesia. Prestasi demi prestasi telah saya dapatkan semenjak saya duduk di bangku sekolah dasar. Kecintaan saya terhadap matematika membuat saya juara 2 lomba matematika dan juara harapan 1 Olimpiade Matematika se-Malang Raya. Tidak hanya itu, agama yang ditanamkan oleh orang tua dan guru saya membuat saya menyabet juara 3 dalam lomba cerdas cermat pendidikan agama Islam se-Kabupaten Malang. Prestasi demi prestasi itulah yang membuat saya sebagai lulusan terbaik kala itu dan dinobatkan sebagai siswa berprestasi. Adapun di jenjang SMP, saya ingin mencoba hal baru dengan mengikuti kompetisi non-akademik, yaitu lomba storytelling. Dengan usaha, belajar, dan berlatih dengan sungguh-sungguh, akhirnya saya bisa menjadi runner-up pada lomba tersebut. Di SMA ini, saya mencoba untuk keluar dari zona nyaman saya, yaitu dengan mengikuti suatu kompetisi yang tidak pernah saya lakukan waktu di SD maupun di SMP, yaitu dengan lomba menulis esai. Kala itu, saya ditawari oleh guru saya untuk mengikuti lomba esai Thanos. Meskipun hanya sebatas sebagai finalis, tetapi itu tidak membuat saya untuk patah semangat. Alhasil, pada awal September, saya mencoba untuk memulai kompetisi debat di Universitas Negeri Malang. Ini merupakan kompetisi pertama offline saya setelah pandemi COVID-19. Meskipun hanya sebatas sebagai finalis, tetapi itu tidak membuat saya untuk patah semangat. Dari kegagalan tersebut, saya terus mengevaluasi kekurangan dalam diri, sehingga saya mencoba untuk mencari lomba debat dalam kurun waktu yang dekat dengan berlatih secara maksimal agar mendapat hasil yang optimal. Bagi saya, belajar merupakan suatu hal yang sangat menyenangkan. Membaca merupakan suatu keharusan untuk menambah pengetahuan dan wawasan sehingga saya dapat meningkatkan kualitas diri. Namun, bagi saya, menumbuhkan jiwa nasionalisme itu sangatlah penting karena dengan jiwa nasionalisme kita dapat menghargai jasa para pahlawan yang telah memerdekakan bangsa Indonesia. Bahkan, saya mempunyai mimpi layaknya seorang pahlawan pengibar bendera, yaitu Latif Hendraningrat, di mana mimpi itu terwujud saat saya terpilih menjadi salah satu petugas pengibar bendera pusaka di Kecamatan Kepanjen pada tanggal 17 Agustus 2022. Meskipun hanya sebatas di Kecamatan Kepanjen, saya terus berlatih secara maksimal supaya tidak ada kesalahan yang terjadi waktu pengibaran. Tidak hanya itu, selang 10 hari, saya beserta tim Paskos Maneka dapat menyabet juara 3 dalam lomba baris berbaris. Tidak hanya itu, di tahun yang sama pula, saya dinobatkan sebagai Mas Maneka dalam ajang pemilihan Mas Lanbak Maneka tahun 2022. Mengikuti ajang pemilihan Mas Lanbak Maneka tidaklah mudah, karena saya harus berkompetisi dengan siswa terbaik di SMA Negeri 1 Kepanjen, mulai dari tes tulis, wawancara, dan bakat yang akan ditonjolkan. Di sini saya tidak hanya belajar di dalam kelas, saya juga belajar di luar kelas, yaitu dengan mengikuti organisasi dan ekstrakurikuler. Saya mengikuti Rohis supaya ilmu keagamaan dan ilmu spiritual saya juga bertambah. Saya juga mengikuti Paskos Maneka supaya kedisiplinan dan jiwa nasionalisme tertanam di dalam diri saya. Tentunya karena saya sebagai Mas Maneka, saya juga mengikuti paguyuban Mas Lanbak Maneka. Beruntungnya saya dapat bersekolah di SMA Negeri 1 Kepanjen karena di sini banyak sekali program unggulan yang dapat menunjang bakat dan potensi yang siswa miliki, seperti OSIS, MPK, Pramuka, OSN, Rohis, Paskos Maneka, Marching Band, Jurnalis, dan Kir Maneka. Tidak hanya itu, di Maneka juga tersedia fasilitas sekolah yang mampu menunjang aktivitas siswa saat di sekolah, seperti lapangan olahraga,
laboratorium fisika, laboratorium biologi, laboratorium kimia, perpustakaan, kantin, gazebo yang bisa dilakukan sebagai tempat belajar di luar kelas, dan lahan parkir. Banyaknya fasilitas membuat siswa dapat belajar secara maksimal, apalagi ditambah dengan guru-guru yang berkualitas seperti guru bahasa Inggris. Saat beliau menempuh S2, beliau melakukan pertukaran mahasiswa ke York University dalam program State University of Malang Educator Training Program. Serta juga ada guru bahasa Indonesia yang sudah menjadi instruktur penelitian, di mana beliau bekerja sama dengan Rumah Kir Indonesia dan telah melatih banyak siswa dalam menulis karya ilmiah. Adanya guru yang menjadi instruktur penelitian membuat saya tertarik untuk terjun di dunia penelitian. Seperti yang sudah saya lakukan untuk meminimalisir malnutrisi di Kabupaten Malang, saya memanfaatkan bahan pangan lokal untuk diolah menjadi berbagai hasil produksi seperti membuat donat dari ubi jalar Gunung Kawi. Ubi jalar Gunung Kawi merupakan salah satu bahan pangan lokal yang bisa diolah untuk mencegah malnutrisi di Kabupaten Malang. Karena ubi jalar Gunung Kawi yang kaya akan nutrisi. Sehingga hal itulah yang membuat saya terus produktif dalam melakukan pencegahan adanya malnutrisi di Kabupaten Malang dengan membagikan hasil produk yang saya buat ke anak-anak berupa donat berbahan dasar ubi jalar Gunung Kawi. Terlahir di sudut Kabupaten Malang membuat saya bangga karena Kabupaten Malang dikatakan sebagai the heart of East Java atau jantungnya Jawa Timur. Hal itu sesuai dengan banyaknya wisata alam yang sangat indah di Kabupaten Malang seperti pantai. Maka tak heran apabila Kabupaten Malang dikatakan sebagai kota 1000 pantai. Hal itu identik dengan masyarakatnya yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Salah satunya di Sendang Biru. Di sana sendiri terdapat suatu tradisi yang dilakukan oleh nelayan, yaitu tradisi ritual petik laut. Petik laut merupakan tradisi masyarakat nelayan sebagai rasa syukur nelayan atas hasil tangkapannya. Ritual yang dilaksanakan setiap tanggal 27 September ini diadakan oleh masyarakat nelayan dengan menyediakan berbagai sesajen yang akan dilarungkan. Begitu bersyukurnya saya dapat mewakili SMA Negeri 1 Kepanjen dalam ajang pemilihan Duta Pelajar SMA Awards 2022 kategori Putra. Saya juga ingin mendedikasikan diri untuk alma mater saya seperti yang sudah dilakukan oleh para senior saya yang sekarang menjadi alumni. Seperti Bapak Dr. Hewan Amrozi, MSc, PhD, yang sekarang menjadi dosen dan dekan aktif di Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Lalu, ada juga Anton Hendra Kusuma, mahasiswa aktif UB yang terjun ke bidang penelitian sehingga dia mendapat sertifikat hak kekayaan intelektual. Dan kakak senior saya yang sudah lulus kedinasan seperti Letda Aditya Risnanda Fuadi, sarjana terapan dari Akademi Angkatan Udara, Letda Gilang Faturrahman, sarjana terapan Akademi Angkatan Darat, Letda Laut Andika Sandi Alvarino, sarjana terapan Akademi Angkatan Laut dan kedinasan yang lain. Kita sebagai generasi muda harus memberikan kontribusi yang nyata demi kemajuan bangsa Indonesia, terlebih Jawa Timur, khususnya SMA Negeri 1 Kepanjen. Karena kalau bukan dari kita, dari siapa lagi? Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Oleh karena itu saya, Nova Trikuniawan dari SMA Negeri 1 Kepanjen, Kabupaten Malang, siap mengikuti ajang pemilihan Duta Pelajar Putra Jawa Pos SMA Awards 2022. Terima kasih.